Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, jadi banyak sekali manfaat dan faedah dari sedekah yang kita bayar, yang telah kami sebutkan di awal tadi. Kemudian kadang-kadang orang berpikir seperti ini, secara matematis, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti uang kita akan berkurang dan orang yang kita kasih itu akan mendapatkan manfaat dari uang yang kita berikan. Logikanya seperti itu kan? Nah, semakin banyak kita memberikan uang kepada orang tersebut, semakin kita banyak memberikan barang kepada orang tersebut, maka semakin banyak pula dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan. Logikanya seperti itu. Tetapi untuk sedekah tidak. Jadi manfaatnya itu sangat manfaat ganda. Jadi yang dikasih itu mendapatkan manfaat, yang ngasih juga mendapatkan manfaat. Yang seperti telah disampaikan ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi apa saja yang kamu infakkan, kebaikannya itu akan kembali kepada dirimu. Untuk sedekah, apabila kita memberikan kepada orang lain, kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita misalnya ngasih makan orang lain, ya, orang yang kurang makan misalnya, itu sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Demikian pula apabila kita misalnya ada pondok pesantren atau sekolah atau tempat peribadatan yang lain, masjid misalnya, membutuhkan sesuatu, kemudian kita menyumbang, apalagi itu dalam bentuk sedekah jariyah atau wakaf, yang pahalanya itu akan mengalir terus. Jadi orangnya sudah mati, tetapi pahalanya mengalir terus. Nah, itu berarti manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak semata-mata manfaat itu dimanfaatkan oleh orang lain atau tempat lain, tapi justru kita yang akan mendapatkan dari apa yang telah kita infakkan tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kedahsyatan sedekah yang lain adalah, kata Rasulullah SAW bersabda bahwa kullu mri'in fi dhillin shadaqatin hatta yusalla bainan nas. Jadi setiap manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara di antara manusia diputuskan. Jadi kalau kita bisa membayangkan, misalnya kita di suatu tempat yang tandus, yang sangat panas, jauh dari arah mana saja, kita tidak bisa minta tolong kepada siapa saja. Kemudian di situ ada pohon yang sangat indah misalnya, pohon yang sangat teduh, dan kita ada di bawahnya. Itu diibaratkan seperti itu. Atau barangkali mungkin kita di suatu tempat yang sangat gersang, yang jauh dari pemukiman, kemudian Allah memberikan naungan berupa mendung, awan yang sangat sejuk. Masya Allah, luar biasa. Dan itu bukan sekedar cerita ya, tetapi insya Allah kita akan mengalami di padang mahsyar nanti seperti itu suasananya. Dan salah satunya sedekah nanti yang akan bisa melindungi kita dari kedahsyatannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehebatan sedekah tadi, maka banyak sekali manusia, mungkin jutaan manusia yang pada hari ini protes pada Allah, ya, instruksi pada Allah, minta, ya Allah, hidupkan aku kembali, untuk bersedekah biar aku menjadi orang yang soleh. Surat Al-Munafiqun. Jadi karena hebatannya, maka banyak orang yang minta untuk dikembalikan ke dunia dalam rangka hanya untuk bersedekah, karena kehebatan sedekah.
Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada kesempatan, selama peluang itu ada, maka marilah kita untuk bisa menjadikan amalan ini sebagai amalan yang bisa kita rutini, bisa kita istiqomah untuk mengerjakannya. Dan terutama ada sedekah yang namanya sedekah pagi ya. Jadi setiap pagi itu akan ada datang ya, kepada setiap kita ini dua malaikat. Yang satu akan mendoakan buruk apabila kita tidak bersedekah pada pagi itu. Tetapi yang satu akan mendoakan kebaikan apabila kita bersedekah pada pagi itu. Nah, celakanya adalah apabila di setiap pagi kok kita tidak mau bersedekah, berarti di setiap pagi pula kita akan didoakan buruk oleh malaikat. Dan apabila kita di setiap pagi itu bersedekah, maka di setiap pagi pula kita akan didoakan kebaikan oleh malaikat. Sekali lagi, marilah di kesempatan yang masih bisa kita kerjakan ini, sebelum usia kita expired, sebelum usia kita itu kadaluarsa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Marilah kita senantiasa untuk beramal sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amal kita nanti bisa menjadi bekal kita di yaumil akhir. Sudah maghrib ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.